Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adjective and adverb. Di bawah ini contoh soal dalam TOEFL yang memuat materi tersebut. Kita akan bahas nanti selepas penyampaian materi. 4 hal yang diperlukan untuk memahami kesesuaian kata antara adjective dan adverb adalah: pertama, memahami perbedaan adjective dan adverb secara benar. Kedua, memahami penggunaan adjective setelah linking verb dan adverb setelah verb. Ketiga, memahami posisi adjective dan adverb secara tepat. Keempat, memahami posisi multiple adverb dalam satu kalimat. Materi pertama, memahami adjective dan adverb secara benar. Pertama, adverb ada kalanya dibentuk dari adjektif dengan cara menambahkan akhiran ly setelahnya, yang mana akan membentuk dua adverb, yaitu adverb of manner atau adverb yang menerangkan keterangan cara, dan adverb of time atau adverb yang menerangkan waktu. Kita lihat contoh awal dalam tabel. Convenient, adjektif artinya tepat, diberi akhiran ly menjadi adverb, artinya secara tepat, membentuk adverb of manner. Contoh kedua, evident, adjektif yang artinya terang, diberi akhiran ly menjadi adverb, artinya dengan terang. Contoh ketiga, recent, adjektif yang artinya baru, diberi imbuhan ly menjadi adverb, artinya baru-baru ini, membentuk adverb of time atau adverb keterangan waktu. Sebagai catatan, akhiran ly pada adverb bentukan adjektif tadi dapat diartikan secara atau dengan cara. Kemudian berikutnya, tidak semua yang berakhiran ly dikategorikan sebagai adverb. Ada kalanya yang berakhiran ly masih tergolong adjektif. Contoh ada di tabel di bawahnya, di antaranya costly yang bermakna mahal sampai dengan lonely yaitu sepi. Kemudian sebagai catatan, akhiran ly pada kumpulan adjektif di atas tidak dimaknai secara atau dengan cara sebagaimana adverb di atas. Berikutnya yang kedua, memahami penggunaan adverb setelah verb dan adjektif setelah linking verb. Untuk diketahui, secara umum fungsi adverb adalah digunakan untuk menerangkan verb. Contoh di bawahnya, she sing beautifully. Dia bernyanyi secara indah. Nah, struktur ini benar. Secara indah adalah adverb, menerangkan verb yaitu bernyanyi. Dan adverb ini tidak boleh digantikan dengan adjektif, yang mana jika hanya ditulis beautiful tanpa ly. Yang kedua, tidak semua jenis verb bisa diterangkan atau diikuti oleh adverb, yang mana mereka harus diikuti oleh adjektif. Verb tersebut disebut sebagai linking verb. Di antaranya adalah sebagaimana tabel di bawah ini. Pertama, setelah to be, is, am, are, was, were, dan lain-lain. Yang kedua, appear, look, seem, feel, smell, taste, become, dan prove. Contoh, I am happy. Am adalah to be, linking verb, yang mana di situ diikuti oleh happy, yang mana kata sifat. Apabila diikuti happily, tidak boleh, karena happily adalah adverb atau kata keterangan. Berikutnya, adverb terkadang boleh muncul setelah linking verb. Keadaan ini dibolehkan jika adverb berfungsi menerangkan adjektif, bukan menerangkan verb. Contoh di bawahnya, she looks unusually nice. Unusually merupakan adverb yang mana menerangkan nice, maka unusually boleh berposisi setelah linking verb.
Berikutnya yang ketiga, memahami posisi adjektif dan adverb secara tepat. Posisi adjektif berada di dua tempat. Yang pertama sebelum noun dalam noun phrase. Yang kedua setelah linking verb sebagai complement atau pelengkap. Contoh, she is beautiful woman. Beautiful merupakan adjektif berada sebelum noun dalam noun phrase. Yang kedua, she is beautiful. Beautiful adalah kata sifat sebagai complement atau pelengkap kalimat yang berposisi setelah linking verb. Berikutnya di bawah ini ada beberapa adjektif yang tidak boleh berposisi pada noun phrase atau berfungsi menerangkan noun, namun harus berada setelah linking verb. Di antaranya adalah alike, alive, alone, afraid, asleep. Makna ada di sampingnya. Contoh, they are alike. Mereka sama. Dan lain-lain. Berikutnya posisi adverb. Ketahui ada 3 posisi adverb. Yang pertama, menerangkan verb, yang mana bukan linking verb. Yang kedua, menerangkan adjektif. Yang ketiga, menerangkan adverb. Sama-sama adverb. Contoh yang pertama, she sang beautifully. Beautifully menerangkan verb sing. Yang kedua, she is a beautifully dressed woman. Dia adalah wanita yang berpakaian dengan cantik. Dengan cantik, adverb, menerangkan dressed, adjective. Nomor 3, she is a truly beautifully dressed woman. Truly adverb, menerangkan beautifully, yang mana juga sama-sama adverb. Artinya dia sungguh seorang wanita yang berpakaian dengan cantik. Berikutnya, adverb tidak boleh berada di antara verb transitif dengan objeknya. Kita sudah ketahui verb transitif, yaitu verb yang memerlukan objek. Contoh dalam tabel nomor 1 merupakan susunan yang salah karena recently berada di tengah-tengah verb transitif dan objeknya. Contoh nomor 2, 3, 4 merupakan susunan yang tepat. Nomor 2, adverb boleh di depan, namun dengan catatan diberi koma. Nomor 3, adverb boleh di tengah-tengah antara auxiliary sama ordinary verbnya. Yang keempat, adverb boleh di belakang noun. Yang keempat, memahami posisi multiple adverb dalam satu kalimat. Multiple adverb atau adverb yang lebih dari satu. Keterangannya, adverb bisa berupa adverb of time, place, juga adverb of manner. Adverb of time dan place bisa berupa adverb asli atau juga adverb bentukan dari preposition phrase. Sedangkan adverb of manner bisa berupa adverb asli atau bentukan dari adjektif ditambah dengan akhiran ly. Tabel di bawah berisi beberapa contoh masing-masing adverb, baik itu yang asli atau bentukan dari kata lain. Yang pertama, yesterday, now, tomorrow merupakan adverb of time asli. Di sampingnya ada at 10 p.m. merupakan adverb of time bentukan dari prepositional phrase. Di bawahnya here, there, inside, outside merupakan adverb of place asli. Di sampingnya at the bank merupakan adverb bentukan dari prepositional. Berikutnya adverb of manner well, yang mana artinya dengan bagus. Adverb asli, kemudian di sampingnya ada slowly. Adverb of manner bentukan dari adjective dengan akhiran ly. Di bawah ini tabel susunan multiple adverb. Bisa dilihat sebelah kanan, dimulai dari adverb manner dulu, diikuti place, kemudian adverb of time. Contoh, Harry drove the car carefully to the university yesterday. Di bawahnya ada susunan contoh yang salah dan benar. Yang salah, she drove on the street the car. Setelah kata kerja drove diikuti adverb. Sementara objeknya di belakang, the car. Seharusnya yang benar ada di bawahnya, she drove the car on the street. Posisi adverb on the street berada di belakang dari objeknya. Demikian pembahasan materi, sekarang kita lanjut ke atas.
untuk membahas pretest bersama-sama. Nomor 1, convenient adalah kata sifat, merupakan pilihan yang salah karena dia sedang menerangkan grouped, yaitu kata kerja, yang mana bukan kata kerja linking verb. Sesuai dengan bahasan materi, yang boleh menerangkan kata kerja adalah adverb, bukan kata sifat. Maka dari itu convenient tersebut harus dirubah menjadi kata keterangan dengan menambahkan akhiran ly, menjadi conveniently. Jika diterjemahkan semua menjadi bunga-bunga bisa dengan mudah digolongkan ke dalam tipenya, tergantung dari seberapa sering mereka mekar. Nomor 2, pilihan D salah karena posisi kata sifatnya diletakkan di belakang, yang mana seharusnya district dulu sebagai kata sifat di depan, kemudian diikuti banks sebagai kata benda di belakang. Baiklah, selanjutnya silakan teman-teman mencoba soal dalam post test yang telah tersedia di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.